Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu berharap semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar meskipun kita hanya belajar melalui online. Nah anak-anak, pada kali ini kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa barat yaitu bangsa Portugis ke Indonesia. Simak materi kita berikut ini. Nah anak-anak, kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia itu bangsa-bangsa diantaranya adalah bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, dan bangsa Belanda. Adapun untuk video kali ini kita akan membahas kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Jadi kedatangan bangsa Spanyol, Inggris, dan Belanda kita akan bahas di video berikutnya. Ya anak-anak, nah tujuan pembelajaran kita yaitu dimana setelah mempelajari materi ini kalian mampu menjelaskan proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Nah bagaimana proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia? Mari kita simak materi kita berikut ini. Nah, anak-anak, bangsa Portugis itu merupakan bangsa yang pertama memberanikan diri untuk menjelajah samudra, untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Dengan bekal ilmu pengetahuan geografis dan astronomi yang baik, serta teknologi kapal yang mumpuni, pemerintah Portugis memerintahkan kepada para pelayarnya untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Siapa saja para pelayar yang diutus oleh pemerintah Portugis tersebut? Nah, diantaranya adalah Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Nah, bagaimana rute perjalanan mereka menjelajahi samudera untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah? Mari kita simak materi kita berikut ini. Nah, anak-anak, pelayar pertama dari bangsa Portugis yang melakukan pelayarannya adalah Bartolomeus Dias. Nah, Bartolomeus Dias ini adalah pelaut berkebangsaan Portugis yang melakukan pelayarannya pertama kali itu pada tahun 1486. Bartolomeus Dias itu memulai pelayarannya yaitu dia berangkat dari Lisabon, Portugis ya, untuk menjelajah samudra, mencari daerah penghasil rempah-rempah. Nah, melalui penjelajahannya itu, Bartolomeus Dias ini berhasil anak-anak untuk mencapai atau menemukan daerah yaitu Tanjung Harapan di selatan Afrika. Ya, di selatan Afrika yang namanya Tanjung Harapan. Nah anak-anak, for your information, Tanjung Harapan ini sebelumnya oleh Bartolomeus Dias dan rombongannya itu dinamai dengan Tanjung Badai. Nah namun Raja Portugal itu mengganti namanya menjadi Tanjung Harapan atau The Cape of Good Hope karena untuk menghilangkan kesan menakutkan, dan tempat ini dianggap itu memberikan harapan bagi bangsa Portugis untuk melanjutkan menemukan tempat untuk melanjutkan perjalanan mereka berikutnya ya, untuk menemukan rute-rute baru dalam menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan namun di Tanjung Harapan ini Bartolomeus Dias beserta rombongannya itu terkena ombak yang gede dalam perjalanannya serta terkena badai topan anak-anak, sehingga Bartolomeus dan rombongannya itu memutuskan untuk kembali ke Portugis karena ada ombak yang gede dan badai topan tadi. Jadi mereka memutuskan untuk kembali ke Portugis, dan pelayaran selanjutnya itu diutus pemerintah Portugis dilanjutkan oleh Vasco da Gama.
Nah, bagaimana pelayaran Vasco da Gama menggantikan Bartholomew Dias? Mari kita simak materi kita. Nah, anak-anak, Vasco da Gama melakukan pelayarannya pada tahun 1497, di mana rute pelayarannya itu sama dengan Bartholomew Dias, yaitu pelayar sebelumnya. Dia mulai dari Lisabon, Lisabon Portugis, kemudian dia menyusuri pantai timur benua Afrika. Nah, dalam perjalanannya ini Vasco da Gama itu bertemu dengan para pedagang Islam. Dari pertemuan tersebut, rombongan Vasco da Gama itu mendapat petunjuk arah yang tepat untuk mencapai India. Sehingga pada tahun 1498, Vasco da Gama akhirnya mencapai Calicut, yaitu pelabuhan India yang banyak dikunjungi para pedagang. Ya. Nah, kemudian nih, pada saat mereka ada di India, Vasco da Gama itu bertujuan untuk mendirikan pos-pos, yaitu di Goa, tepatnya di negara India, dan hal ini dia lakukan untuk meluaskan daerah jangkauan perdagangannya. Nah, kemudian Vasco da Gama juga bertujuan untuk mengadakan perjanjian nih dengan Raja India, yaitu perjanjian persahabatan dan perjanjian perdagangan. Nah, namun pada saat itu Raja India ini terpengaruh oleh pedagang-pedagang Arab, sehingga dia menolak tawaran dari Vasco da Gama. Nah, akhirnya karena kegagalan tersebut, Vasco da Gama tidak bisa menyebarluaskan daerah jangkauan perdagangannya. Nah, sehingga Vasco da Gama dan rombongannya memutuskan untuk kembali ke Portugis, Dari Calicut dia kembali ke Lisabon, Portugis dengan membawa contoh barang-barang perdagangan seadanya. Nah, adapun ekspedisi atau pelayaran selanjutnya untuk menggantikan Vasco da Gama itu dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, bagaimana perjalanan Alfonso de Albuquerque? Mari kita simak berikut ini. Nah, anak-anak, Alfonso de Albuquerque melakukan penjelajahannya yaitu dari Portugal atau namanya Portugis itu ke India. Nah, pada pimpinan Alfonso de Albuquerque ini, penjelajahan samudra ke India itu mereka melakukan penyerangan anak-anak, Mereka melakukan penyerangan terhadap pelabuhan-pelabuhan di India. Jadi para penguasa serta pedagang lokal itu diserang dan ditaklukkan, seperti kota Calicut dan Goa serta pelabuhan Ormuz di Iran itu diserang dan kota-kota tersebut diserahkan kepada Portugis. Nah, jadi itu dia dalam pimpinan Alfonso de Albuquerque itu India itu ditaklukkan, jatuh ke tangan Portugis. Nah, sehingga pada rencananya Albuquerque itu akan menguasai perdagangan di Asia, Tidak hanya cukup sampai di India, dia pun ingin menguasai perdagangan di Asia dengan membangun pangkalan-pangkalan tetap di tempat yang sangat strategis. Nah, setelah mendengar bahwa di Asia itu nih ternyata tidak hanya India saja yang ada rempah-rempahnya, tapi ternyata di Asia ada juga, yaitu tepatnya di Malaka. Sehingga si Alfonso de Albuquerque melanjutkan perjalanannya menuju Malaka. Nah, pada tahun 1511 itu Alfonso bersama rombongannya itu menyerang wilayah Malaka. Nah, kemudian berhasil menguasainya. Nah, setelah Malaka berhasil ditaklukkan oleh Alfonso dan rombongannya, maka pada tahun 1512 diutuslah Francisco Serrao untuk pergi ke Maluku. Nah, hal inilah yang menjadikan bangsa Portugis pertama kali tiba di Nusantara atau di Indonesia. Begitulah bagaimana kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, anak-anak. Dimulai dari Bartholomew Dias yang melakukan perjalanan, kemudian dia gagal karena ada ombak dan topan badai, kemudian pelayaran dilanjutkan oleh Vasco da Gama,
yang dia gagal juga melanjutkan perjalanan karena perjanjian yang tidak disetujui Raja India, sehingga dia kembali ke Portugis dengan membawa perdagangan, contoh barang-barang dagang seadanya. Selanjutnya dilanjutkan Alfonso de Albuquerque yang menyerang India, dan kemudian dia berlayar ke Asia, yang dimana terakhir diutuslah Francisco Serrao tahun 1512 untuk pergi ke Maluku dan menjadikan bangsa Portugis pertama kali tiba di Nusantara atau Indonesia. Nah, jadi begitulah proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, anak-anak. Nah, anak-anak, penjelasan ibu ini apabila kalian ada yang ditanyakan atau didiskusikan, itu kalian boleh diskusikan kepada ibu. Penjelasan ini tidak sampai di sini, anak-anak. Kalian bisa mencari referensi penjelasan lain dan kemudian kita bisa berdiskusi bersama-sama. Nah, sekian materi kita pada kali ini, anak-anak. Ibu harapkan semoga kalian dapat memahami materi kita dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat sampai bertemu di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.